Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan hidup kita ini. Kita kan harus tahu nih, emang kita memilih tokoh-tokoh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, pada saat ini saya berhadapan dengan Bung Denny yang sudah lama ya tidak bertemu, walaupun belakangan ini ada beberapa kali pertemuan-pertemuan, dan saya melihat bahwa ada hal-hal yang memang perlu kita dialogkan dengan Bung Denny ini, karena pikiran-pikirannya ya tentu sesuai dengan situasi yang kita hadapi sekarang ini, yaitu kita sedang mulai memasuki suasana politik yang mulai panas, ya, mulai memanas dari berbagai macam partai-partai politik yang memang bagian dari agenda untuk kita berdemokrasi dalam rangka membangun peradaban. Bung Denny, ini sekarang ini kelihatannya kan partai politik itu luar biasa, ya, mendapat satu tempat yang diberikan oleh undang-undang untuk menentukan bagaimana masa depan membangun peradaban. Bagaimana Bung Denny melihat bahwa apakah partai politik sekarang itu memang mereka konsisten terhadap ideologi yang dia miliki? Jadi apakah juga pertanyaan, apakah memang ideologi itu diperlukan? Karena orang sekarang sudah sangat jarang bicara tentang ideologi. Ini bagaimana Bung Denny melihat ini gitu? Oke. Ya, terima kasih nih. Ini Pak mentor saya ini luar biasa. Ini. Jangan begitu, ini sekarang sama-sama pakar nih. Ya, saya ini dididik oleh beliau. Jadi, memang agak aneh. Ya, ini sekalian karena saya diminta pendapat, saya coba untuk mengukakan pikiran-pikiran saya, apa yang bisa saya tangkap dalam perpolitikan. Bagi saya, yang namanya partai politik itu memang mutlak ya, harus ada ideologinya. Nah, mengapa demikian? Karena ideologi itu apa sih? Kembali kita balik dulu ke belakang. Itu kan asal mulanya kan dari ide. Ada ide lah. Ya, itu jadi conceptions of the perfections. Jadi itu bisa embodying picture, images, or person, or apalah itu kan, merupakan sebuah objek yang diidealkan. Nah, ketika dia masuk ke dalam nuansa perjuangan, maka biasanya dia bermula dari the science of ideas. Jadi ada sainsnya dari ide-ide itu. Makanya mereka menyebutnya sebagai ideologi. Nah, ideologi itu sendiri itu derive dari dulunya sono, ya, terbagi dari dua tren saja sebagai konsepsi. Sensibility sama spiritual.
sekarang saya tidak mau berpanjang balik ke teori ke belakang. Oke, kita melihat sesuatu hal yang nyata, apa yang kita alami saat ini. Di Indonesia, ya, ini orang bisa saja berteriak, kami partai ideologi, ini partai non-ideologi entah apa. Bagi saya pikir ini ada kekacauan cara berpikir, ada kekacauan filosofis di sini. Yang namanya partai politik itu kan kelompok kepentingan. Nah, kalau kelompok kepentingan itu kan tentu dia membawa mindset-nya, set of rule, system of belief-nya, apa sebetulnya yang ingin mereka harapkan atau mereka cita-citakan. What is the ideal yang mereka harapkan itu apa? Dan ini kan relatif sekali. Jadi ketika orang berbicara, misalnya ada bahasa yang sering di-mocking oleh umum. Ah, kamu sok idealis. Nah, kadang-kadang orang yang ngomong bahwa kamu sok idealis, ini orang ini tidak paham sebetulnya. Karena yang namanya idealis itu, seseorang itu memang harus idealis kalau menurut saya, apalagi partai politik. Nah, kenapa saya katakan demikian? Relativismenya yang menjadi pertimbangan. Apa yang ideal menurut seseorang atau menurut sebuah kelompok atau menurut suatu partai politik. Bagi seseorang individual mungkin bilang bahwa yang ideal untuk saya kalau saya punya kapal pesiar atau saya jadi pegawai negeri atau saya jadi menteri, itu ideal menurut saya, tapi tidak ideal menurut dia. Nah, nilai-nilai itu kan sangat relatif sekali. Tetapi ketika seseorang atau sekelompok berani membuat sebuah partai politik, artinya dalam organisasi yang akan dibesarkan, maka wajib dia punya nilai-nilai ideal itu. Baik pertanyaan, nilai-nilai ideal yang dikonsepsikan oleh partai-partai politik itu, ya, itu apakah hanya sekedar sebuah gagasan atau memang itu terlihat di dalam apa yang harus dia lakukan? Seharusnya terlihat. Jadi misalnya begini nih, ini kalau saya ditanya tentang apakah misalnya beginilah, saya langsung masuk kepada persoalan apa yang kita alami. Apakah di Indonesia partai-partai itu jelas ideologinya? Bagi saya tidak. Nah, kenapa tuh? Nah, kenapa dibilang nggak jelas? Ya, jadi begini, ya kan? Misalnya beginilah. Kalau misalnya ada partai, misalnya membuat sebuah nama, partai otot kawat tulang besi, misalnya. Jadi dari penamaan sebuah partai politik saja, itu sudah memperlihatkan apakah orang ini atau kelompok ini benar cara berpikirnya. Dari penamaan saja, kelihatan. Begitu. Jadi membuat nama sebuah partai saja nggak bisa sembarangan sebetulnya. Ya kan? Tetapi kalau dia dari awalnya punya nilai ideal yang ingin dia capai, maka menemukan sebuah nama untuk menjadi partai politik itu, ya harus serius, nggak bisa main-main. Kalau sekedar slogan bisa saja, misalnya begini ya, mohon maaf, misalnya begini, kalau saya besok mendirikan partai, saya berteriak, kami membela wong cilik, misalnya. Berarti pada saat saya berbicara sebenarnya wong cilik, berarti saya menganggap diri saya orang besar. So, ini suatu hal yang bermasalah juga menurut saya. Kemudian ada mungkin... Jadi berarti di situ ada nuansa seperti inkonsisten gitu ya? Iya. Nah, satu sisi mengatakan kami akan perjuangkan ini, berarti pada saat itu saya itu orang kuat, orang besar, begitu kira-kira? Ya, kira-kira begitu. Secara gambaran umumnya seperti itu yang langsung retorik yang bisa saya terima ketika orang berkata demikian, saya langsung harus menelisik lebih jauh. Benar nggak nih kira-kira kalimat ini? Gitu kan? Nah, jadi hal-hal seperti itu. Kemudian katakan misalnya saya membuat partai bernama Partai Pengusaha. Oke, nggak ada masalah. Mau nama, mau pengusaha. Artinya apa? Anda adalah kumpulan pengusaha-pengusaha, kepentingan-kepentingan. Lalu idealmu apa? Karena
di Republik ini ada 275 juta orang. Kira-kira begitu, tak? Nah, ketika membuat suatu partai politik, kan bukan untuk diharapkan tidak hanya untuk eksklusivitas kelompoknya saja, walaupun itu diperbolehkan secara fakta. Ya, misalnya partai hanya untuk membela kepentingan petani soal pupuk saja misalnya, bisa saja. Tapi diharapkan bahwa sebuah partai politik itu kan memiliki suatu wawasan yang luas tentang apa yang menjadi nilai ideal bagi sebuah bangsa itu. Nah, Sekarang ini kan ya kita ini pelaku-pelaku politik. Kita adalah orang-orang yang juga terlibat dalam membangun partai. Ya kan? Bagaimana kita mengukur ya, bahwa masyarakat itu ketika menjatuhkan pilihan itu bertitik tolak dari apakah ideologinya, ya kan? Atau ada hal-hal yang lain? ya itu banyak faktor. Kenapa saya bilang banyak faktor? Misalnya begini. Saya kasih contoh misalnya ketika saya diajak bergabung pada sebuah partai. Saya harus lihat dulu pertama kira-kira apa ya moral dasar perjuangannya. Nah, kalau misalnya Oh, jadi moral dasar perjuangan itu penting. itu sangat penting. Nah, itulah yang bisa menjadi kerangka muatan ideologisnya, apa yang mau diperjuangkan. Katakan misalnya begini lah, di sini misalnya ya, di sini kan ada banyak partai misalnya, banyak partai Islam nih. Di sana partai Islam ini partai Islam. Lalu apa sih nilai ideal yang kira-kira menjadi persamaan mereka? Nah, kalau mereka semua sama saja, lalu ngapain berpartai? Itu satu. Yang kedua, kalau kita masuk kepada substansinya, Tapi kan itu tidak hanya pada partai Islam, artinya partai-partai Betul. mengatakan juga betul, nasionalis atau kan nasionalis religius juga betul, sama gitu kan. betul, ya. Mereka memberi artikel-artikel itu kepada kepentingannya yang mungkin hanya boleh dibilang untuk mengambil atau menyaring pikiran-pikiran publik apa yang berkembang pada saat itu, yang menurut saya tidak substantif sekali. Jadi misalnya begini, ada satu contoh yang saya kasihkan misalnya, ada partai misalnya yang mengusung tentang nilai-nilai masa lalu, ada yang partai yang ingin mengusung apa yang akan terjadi di depan, apa yang menjadi visi mereka. Nah, sekarang pengujiannya adalah kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana nih cara merumuskannya? Ketika kita berkumpul, kita berkelompok, ini pasti berangkat dari problem-problem yang sedang dihadapi, yang sangat mungkin problem-problem ini belum dipenuhi dari partai-partai yang sudah ada. Oleh karena itu, mereka bersepakat untuk berkumpul membangun sebuah partai politik. Karena, mengapa partai politik? Karena itu medan yang tersedia, yang disediakan oleh yang namanya Indonesia. Tidak ada independen di sini kan. Nah, kembali lagi kenapa partai itu harus berideologi? Sebuah partai ketika dia sudah membuat set of rules, membentuk sebuah moral dasarnya, maka mereka melakukan kaderisasi. Dan kaderisasi inilah yang kemudian besok yang akan dia pertaruhkan ke depan. Jadi kan begini, berarti semua partai-partai politik yang ketika dia sudah memiliki gagasan, dia punya ide-ide yang harus dia perjuangkan untuk memperbaiki kehidupan, kan itu poinnya ya. Ya. Itu adalah gagasannya kan begitu. Ya. Yang secara saintifik teruji. Ya. Kan gitu. Nah sekarang pertanyaan begini, dia sudah berkuasa puluhan tahun, ya kan? Asal dia berkuasa puluhan tahun ternyata gagal, tapi kenapa masyarakat masih berpihak? Ini masalah keberpihakan masyarakat ini lain lagi ini. Jadi kenapa dia kalau bukan berpihak kata-kata, kenapa dia masih memilih? Kenapa dia tidak berpikir mencari yang lain? Ini menarik ini. Jadi begini, yang namanya masyarakat tuh banyak orang bilang nih, ya, saya terus terang saja mengatakan kalau ada bilang ini bangsa Indonesia ini sudah pintar, bullshit. Bagaimana mau dibilang bahwa rakyat ini sudah pintar? Logika pintar tuh kayak apa sih? Ya kan? Sebab
konsepsi dari kepintaran itu kan ketika dia menyadari tentang nilai-nilai dirinya sendiri, apa yang ingin dia inginkan, gitu. Dan dia bisa berkalkulasi, dan dia bisa a priori, dan dia bisa mengembangkan atau memajukan, memperjuangkan pada sebuah gagasan, dan dia bisa berpikir rasional. Nah, fanatisme dari sebuah kelompok, ya itu bisa saja nggak bisa kita pungkiri memang ada, tetapi bagi partai-partai yang kita harapkan punya ideologi ini, itu kan harus nyambung kepada siapa yang akan dia pilih. Misalnya begini, di dalam partai politik di Indonesia ini kan pada ujungnya orang akan memilih presiden. Ya. Akan menjadi lucu sebuah partai yang katanya ideologis, yang segala macam, yang katanya betul-betul memiliki sebuah konsepsi dan kaderisasi yang baik, tiba-tiba ngangkat orang yang bukan di luar partainya untuk menjadi presiden mereka. Jadi apa ini? Ini nggak nyambung. Itu apa itu? Apa sebuah anomali atau sebuah paradoks atau memang krisis? Ya, itu banyak penyebabnya. Ya, anomali bisa, paradoks ya juga bisa disebut paradoks. Tetapi kan yang pasti, saya bisa pastikan bahwa partai itu tidak memiliki moral dasar perjuangan yang terkonsepsi dengan baik. Jadi, karena apa? Kalau dia punya, maka proses kaderisasi itu berjalan panjang. Apalagi partai sudah begitu panjang. Nah, lain halnya ketika kumpulan ini hanya memproyeksikan tentang ketika kita berkuasa, entah itu mau menipu rakyat, entah memobilisasi, entah apa, yang penting kita berkuasa, the end justifies the mean. Apapun itu, yang penting kita berkuasa dulu, ya udah akhirnya apa? Rakyatnya kan dikangkangi oleh kekuasaan itu saja. Nah, bagaimana mungkin? Bisa nggak dikatakan dengan bahasa sadis seperti itu, bahwa ketika partai politik ya yang dia calonkan adalah bukan orang yang berasal dari internal partainya, ya kan? Yang bukan orang yang betul-betul dia rekrut, dia latih dengan segala pengalaman dan segala gagasan-gagasan yang bisa menggugah atau menumbuhkan kesadaran sehingga orang betul-betul tertarik kepada dirinya. Itu dikatakan sebuah kegagalan. Saya bisa mengatakan demikian. Mengapa? Karena hampir tidak ada tiba-tiba orang lahir dari pohon pisang atau entah apapun tiba-tiba nongol, kemudian dia berbicara atas nama partai itu. Sementara dia nggak kenal, dia nggak tahu. Makanya memimpin negara itu nggak bisa dari independen kalau menurut saya. Nggak bisa. Karena apa? Ini proses kaderisasi yang panjang. Dia harus paham betul tentang negerinya. Dia harus paham betul, nggak bisa hanya slogan-slogan, ya kita akan meningkatkan kesejahteraan, kita nggak ini. Ini gagal, menurut saya gagal. Satu contoh kegagalan yang bisa saya pinpoint sekarang ini misalnya begini, ya. Pengalaman kita berpolitik mulai dari kemerdekaan sampai sekarang ini sudah berapa? Cukup lama, 76 tahun. Kita lihat pertarungan kemarin, begitu banyak partai, tapi kan aneh, 275 juta rakyat. Kok nongol cuma 2 orang yang bernama Jokowi dan Prabowo? Coba itu. Tapi kan partai-partai politik sudah katakanlah membuat pilihan-pilihan atau proses seleksi. Betul. Oleh karena itu, ketika dia mengangkat, katakan saya partai politik A, ketika saya mengangkat si Badu atau menginginkan Badu untuk join ke partai saya, paling tidak saya harus lihat ini sebenarnya dia bisa apa ini orang. Atau memang saya bersengaja untuk membuat dia ini sebagai boneka. Misalnya. Bisa begitu. Bisa begitu. Tapi apakah betul ini orang bisa sejalan dengan apa yang sudah kami gariskan dalam partai politik ini? Itu juga. Jadi di satu sisi ya, kalau mau dimaklumi seperti contohnya misalnya PDIP mengatakan dirinya mungkin ya sebagai partai ideologis. Kemudian dia mengatakan bahwa Jokowi adalah petugas partai. Ya, bisa benar, bisa enggak. Ya kan? Ya, dalam konteks tertentu, ya betul. Karena presiden itu kan adalah orang yang diproyeksikan untuk bisa membawa moral dasar perjuangannya. Tetapi ketika di dalam praktek seseorang jadi dipilih sebagai pemimpin, apakah dia mampu membawa cita-cita itu, ya itu lain lagi. Harus diuji di lapangan. Jangan-jangan memang tidak punya cita-cita itu. Hanya karena kepentingan untuk misalnya menguasai hajat hidup orang banyak, kekuasaan negara, entah bagaimana.
Kira-kira begitu. Bisa nggak dikatakan pemimpin yang direkrut oleh partai politik, kemudian diperjuangkan menjadi presiden, tapi kemudian dia tidak mampu mengimplementasikan apa yang menjadi gagasan dan cita-cita partai, dia dikatakan sebagai sudah tak berideologi? Pasti rusak bangsa itu. Ya. Jangan pernah berharap bahwa seorang pemimpin yang tidak punya nilai ideal akan mampu memimpin atau membangkitkan dan membangun dan membuat sebuah bangsa dan negara menjadi jaya. Itu kayaknya. Tapi ada juga orang bilang bahwa kalau kita mengedepankan ideologi, nanti konflik. Jadi ada terjadi ketegangan-ketegangan gitu. Sehingga udahlah, kita tidak usah pakai ideologi. Ini gimana? Itu saya pikir pikiran yang kacau kalau seperti itu. Ya kan? Kalau set of rules itu berangkat dari sensibility ya dengan spiritual tadi. Gitu. Jadi kalau dia tidak punya ideologi, bagaimana mungkin? Paling tidak, ya kan? Kenapa kita harapkan bahwa sebuah partai itu memiliki ideologi dasarnya? Paling tidak, itu kita bisa ukur bahwa seluas apa jangkauan atau wawasan terhadap konteks visi sebuah negara itu. Misalnya tentang kesejahteraan umum, misalnya, ya, tentang keadilan. Nah, bagaimana konsepsi itu bisa dibangun tanpa nilai-nilai idealnya? Dan nilai-nilai ideal itu ya bisa berangkat dari dua hal tadi, spiritual dan sensibilitas tadi. Begitu. Nah, sekarang gini, saya coba selah sedikit gini. Kita dalam konteks Indonesia, ya, dalam konteks Indonesia ini, kita kan punya undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu ada pembukaan. Nah, pembukaan itu adalah merupakan satu kerangka cita-cita, ya, kerangka cita-cita kita bernegara dan berbangsa. Bolehkah itu dikatakan sebagai ideologi? Jadi begini, kalau mau dibilang ideologi, itu belum. Mengapa? Karena kan yang namanya ideologi itu kan, prosesnya itu kan melalui diskursus sains yang merumuskan pada satu output hasil yang kita ciptakan. Oke, katakan ini adalah hasil perenungan dari para pendiri republik di masa lalu. Baik, kita masuk pada alinea keempat misalnya. Di alinea keempat itu sendiri sebetulnya kita masih ada kerancuan. Mohon maaf ini. Kenapa saya bilang ada kerancuan? Jadi ada kekacauan filosofis kalau menurut saya di situ. Konsepsi bernegara. Di situ kan ditulis di alinea keempat itu, dalam alinea keempat berbunyi negara Berkat membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bla 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 sampai ke panjang. Ya. Lalu di dalam batang tubuhnya tidak ada yang mengatakan bahwa presiden adalah kepala negara. Tapi di masa lalu sebelum amandemen ada di penjelasan. Sekarang penjelasan tidak ada. Bagaimana bisa mengatakan bahwa presiden adalah kepala negara? Gitu. Jadi klaim tentang kedaulatan pasal 1 ayat 2 itu menjadi persoalan besar. Di masa lalu saya bisa mengatakan nilai-nilai ideal yang diharapkan oleh para pendiri republik itu dalam idealismenya menempatkan pembukaan, kemudian masuk kepada pasal 1 ayat 2, ada benarnya walaupun belum sempurna. Gitu. Jadi yang namanya rakyat itu adanya di MPR. Walaupun saya belum bersetuju tentang di masa lalu tentang bagaimana isi MPR itu sesungguhnya yang seharusnya. Paling tidak konsepsi bernegara. Ketika kita mengangkat seorang presiden, presiden itu kan saya bayangkan seperti kita ngangkat manajer McDonald, manajer Kentucky Fried Chicken, manajer warteg atau manajer warung Padang. Hey, you jadi presiden, ingat nih, lihat ini. Ya, mari kita benerin ini. Alinea keempat. Kami tahu bahwa BUMN harus untung. Kalau enggak, ngapain lu lama-lama ngangkangin kita 5 tahun di situ? Ya turunkan. Ganti itu. Emang apa salahnya kalau setahun
bisa 2 kali ganti presiden kalau memang nggak becus. Ya, tapi Nah kalau ini kan kita- ada ukuran-ukuran Tapi tertentu. kan kalau kita bicara ideologi, kan ideologi itu tidak bisa serta-merta dalam waktu yang singkat, gitu kan. Ada rentang waktu yang dia perlu berkesinambungan. Nah, dalam konteks kita sekarang ini, kalau betul partai itu perlu ideologi, tapi kemudian ketika dia berkesempatan dan mendapat kesempatan untuk katakanlah pengambil keputusan yang tertinggi, ya, secara mengeksekusi kebijakan-kebijakan, dan ternyata itu menimbulkan sebuah kesulitan-kesulitan kehidupan bernegara dan berbangsa, apa kita katakan itu sudah sebuah kegagalan? Ya, bisa dikatakan demikian. Bisa dikatakan demikian. Nah, oleh karena apakah kita mau memaklumi kegagalan ini yang akhirnya berlarut-larut berpanjang tahun? Harusnya negara mengambil sikap di situ. Negara atau rakyat? Negara. Nah, ini lagi nih. Kalau kita bicara negara atau rakyat. Emang kalau rakyat lalu apa dia menurunkan presidennya? Makanya saya membawa premis bahwa di sini nggak ada negara. Oke, kita jangan kembali balik kepada literatur ke semester 1 apa itu negara tentang segala macam tentang wilayah. No. We are not talking about that. Oke, kita talking ini ke depan ini gimana? Oke. Negara itu apa sih? Rakyat itu apa sih? Pemerintah itu apa sih? Nah, dalam pelajaran sejarah politik dunia, negara-negara yang terus berdiskursus bagaimana sampai ada misalnya menggunakan konsepsi ada presiden, ada perdana menteri, atau ada presiden, atau ada gaya Amerika, atau ada gaya England, atau gaya macam-macam dengan kerajaan-kerajaan. Baik, pertanyaan kita adalah nilai dasar yang mau kita pegang ini apa? Kita ini kan sudah ada yang namanya Pancasila dan konstruksi yang sudah dibangun oleh pendiri Republik, Undang-Undang Dasar 45. Nah, tinggal bagaimana kita melihat ini kelemahannya di mana. Ini yang perlu kita ini. Ya. Nah, saya kalau diajak berdiskusi tentang masalah konstitusi misalnya, kalau saya mengambil frame ideology, saya masukkan ke dalam konsepsi Undang-Undang 45 batang tubuh, saya akan banyak protesnya di situ. Ya kan? Akan banyak. Saya bertanya lagi, ini konsepsi negara ini apa sih? Rakyat pemilik negara, people own government, or government own people. Jadi ini jangan terbalik konsepsinya. Jadi negara ini punya kita atau negara ini yang memiliki kita, atau kita ini punya pemerintah atau pemerintah yang memiliki kita. Ya, itu kan sebetulnya kembali kepada konsep bagaimana ideologi negara. Bagaimana ideologi partai? Jadi kalau kita lihat ini tadi kan, apakah ya rakyat yang memiliki atau penguasa yang memiliki? Oke. Kalau gitu saya langsung aja. Saya langsung masuk saja langsung kepada inti persoalannya begini. Kalau negara itu yang nggak ada ideologinya. Negara itu kan form of the society yang berkumpul menjadi satu di dalam bayangannya, menginginkan suatu cita-citanya bisa terkumpul menjadi simpul satu yang berbentuk negara itu tadi. Nah, tetapi itu derive from the people itself. Jadi dari rakyat itu sendiri. Nah, tinggal bagaimana mereka membuat sebuah desain yang logis antara hubungan dirinya dengan negara, dirinya dengan kekuasaan, kemudian siapa yang harus mengawal pemerintah, siapa yang harus mengawal negara. Dan ini kan semua harus dikonsepsikan dengan benar. Jadi sepanjang itu tidak benar, ya pasti kita akan selalu menjadi objek permainan kekuasaan-kekuasaan yang bersifat kepentingan pendek dan sesaat. Nah, balik ke Indonesia. Di Indonesia, di masa lalu kita sudah punya pembukaan dan punya Undang-Undang Dasar 45 batang tubuhnya. Itu sudah bisa berjalan. Tetapi persoalannya di dalam prosesnya, ya, ini kan ada kegagalan-kegagalan di dalam perjalanan Republik. Nah, bagaimana partai politik itu harus ada di dalam konsepsi bernegara itu, dalam konteks ideologi tadi? Bisa disambungkan nggak? I like to propose begini ya. Saya mau propose begini. Terserah mau diterima atau tidak. Kalau soal visi bernegara itu jelas sudah ada. Ya tak? Nah, lalu apa peran partai politik? Jadi kalau ada partai politik bilang, visi kami gini, visi dan misimu apa? Atau visi dan visi apa?
Jangan tanyakan tentang visi dan misi presiden, itu omong kosong. Emang dia bisa bervisi tentang apa? Tentang the universe, tentang rakyat ini, apa yang bisa divisikan oleh dia? Nggak bisa. Sudah ada tuh. Visi negara sudah ada. Nah, bagaimana peran partai politik? Saya propose, partai politik itu hanya masuk kepada kerangka teknis yang membawa maksud-maksud mereka di dalam moral dasar perjuangan mereka. Misalnya begini, ya maaf ya, saya lanjutkan. Misalnya begini. Oke, saya partai nasionalis. Oke, what does it mean? Nasionalis, religius. Oke, religius tanpa dia apa-apa pun ya kita religius. Oke, nasionalis. Konsepsi tentang nasionalis itu apa sih? Bagaimana sih? Tentang wilayah, tentang sumber daya, tentang kekayaan, tentang keadilan, tentang apa saja. Nah ini kan harus mampu dikonsepsikan dengan baik. Turunannya, bisa dilihat desainnya. Sepanjang itu tidak ada, omong kosong itu partai politik. Nggak bisa. Nggak bisa dia melahirkan pemimpin yang baik. Nggak bisa. Jadi itu harus jelas tuh. Nah, misalnya begini, oke. Saya langsung melompat misalnya. Oke, sekarang saya membangun sebuah partai yang bernama Partai Perlindungan Alam untuk Kesinambungan Kehidupan Manusia, misalnya. Maka konsepsi yang saya pegang adalah, yang harus saya perjuangkan, setiap saat ikan di laut itu harus bisa berbagi kepada 275 kepala. Tambang emas di situ harus bisa berbagi kepada sekian juta orang. Minyak di situ harus berbagi. Bagaimana saya mengkonsumsi? Itulah yang saya perjuangkan. Moral dasar saya. Apapun yang terjadi, itu yang menjadi. Bagaimana taktisnya? Apakah itu jadi ideologi? Turunan dari sebuah nilai cita-cita ideologi tadi, itu. Makanya saya katakan lebih baik kita masuk ke kerangka teknis. Karena oke, you mau bikin partai apa saja kan tetap bicaranya Pancasila. Bukan bicara soal konsepsi keyakinan tertentu, misalnya di Eropa atau di Jepang atau di Tiongkok atau di mana, kan enggak. Semua kan Pancasila. Jadi kalau negara itu misalnya terus dia memperbanyak utang terus-menerus, apakah itu juga bagian dari ideologi ya? Ya, itu kerusakan teknis. Kalau sudah nama-nama hutang itu bukan bagian dari ideologi. Itu ide yang sesat. Ide yang sesat. Nah, jadi poin yang paling strategis ketika kita mengatakan bahwa semua partai politik itu harus ada ideologinya gimana? Ya, jadi kan begini. Misalnya begini, makanya saya katakan begini, kalau ideologi kita udah harga mati sudah katanya, udah Pancasila, udah titik. Jadi ngapain lagi kita otak-atik lagi? Jadi ideologi. Nah, tinggal bagaimana kita how to implement the ideas. Ya, how to implement the ideas itu yang kita masuk kepada kerangka teknis. Misalnya begini. Hey, kalian kader dari partai A. Moral dasar perjuangan kita adalah mengembalikan semua tanah-tanah ini menjadi milik rakyat, misalnya. Maka ya kan, semua konsepsi teknisnya harus dipersiapkan oleh partai tersebut. Ketika dia berkuasa atau ketika itu menjadi senjata publik untuk dia berkampanye, maka ketika pasar menerima atau rakyat menerima konsepsi dasarnya tadi, maka dia keluar sebagai pemenang. Ketika dia keluar sebagai pemenang, maka dia laksanakan kerangka teknisnya. Bahkan mungkin partai lain beroposisi di parlemen. Kami nggak setuju dengan itu. Mengapa? Karena kami, para oligark ini akan kalian singkirkan. Maka saya melakukan perlawanan juga di parlemen sebagai perwakilan oligark. Maka saya lawan itu konsepsi itu. Nah itulah yang namanya sehatnya sebuah demokrasi. Tapi paling tidak, ya kan? Oke, ada sebuah partai lagi misalnya nasional. Oke, kami akan membawa teori sosialisme. Katakan lagi ada partai pengusaha, kami akan membawa teori-teori Adam Smith. Bagaimana Menteri Keuangan mengatur keuangan negara, bagaimana BI harus ditempatkan, bagaimana militer harus ditempatkan. Kami beraliran fasis. Ini jadi jelas. Sehingga rakyat itu jelas untuk milih. Oke. Oleh karena itu kalau kita belajar dari pengalaman politik di negara-negara yang sudah advance, gitu, mereka bergerak pada dua pendulum saja. Bukan berarti partai itu cuma dua di situ, tidak. Karena secara teori, pemahaman universal, eksklusif lokalitas masyarakat setempat itu, sudah begitu, cuma terbagi dua aja. Makanya liberal, or nasionalis, or republik, misalnya gitu. Ini
mereka sudah bergerak di kerangka teknis. Nah, jadi Bagaimana membawa kesejahteraan dalam teori mereka. penjelasan Bung Denny ini yang begitu lengkap gitu ya, bisa nggak dalam konteks kita hari ini di Indonesia ini, bahwa sebenarnya partai-partai politik itu cenderung kosong ideologi ketika mereka duduk di dalam pemerintahan atau mereka berada di dalam pemerintahan, tapi kemudian apa yang diinginkan, yang digagas itu tidak menjadi kenyataan. Ya selalu terjadi, faktanya seperti itu. Gitu? Selalu terjadi, nggak nyambung itu, semua nggak nyambung. Partainya apa, presidennya siapa, atau bicara koalisi, bicara apa. Pengertian koalisi sendiri udah kacau balau. Apa sih mas koalisi, apa sih yang mau dikoalisikan? Katanya harus ada kesamaan plafon. Plafon mau apa sih? Padahal kan kita sederhana aja. Satu sisi ideologi itu sangat diperlukan, Sangat, ya kan? sangat. Tapi dalam fakta yang kita dihadapin selama beberapa puluh tahun ini, apa yang digagas, apa yang dicita-citakan itu tidak terwujud dalam kenyataan. Nah, berarti kita bisa mengatakan bahwa partai-partai itu gagal. Itulah salah satu bentuk kegagalannya. Ya, tapi kenapa masyarakat masih terus antusias Nah, dengan kegagalan? lalu mau kita katakan bahwa Indonesia sudah pintar? Begitu? Nggak bisa juga. Makanya terlalu kasar saya kalau saya katakan apa sebetulnya yang ada di otak bangsa ini. Tapi itu tadi, jadi manusianya digiring-giring kayak bebek menjadi objek kekuasaan, ya kan? Dikanalisasi, dimobilisasi. Kemudian mereka memilih si A, kemudian ketika kehidupannya menderita, kemudian dia teriak-teriak protes kepada si A itu. Padahal dia mengangkat ini. Kadang-kadang dia menyimpang kesalahan perbuatan dari kebijakan A, kemudian dia menyalahkan si B. Jadi memang kacau. Jadi memang membangun sebuah partai politik itu saya pikir memang harus ada muatan ideologisnya. Misalnya ya, ini kan ada partai baru yang bernama Partai Umat misalnya kan, ya di mana Pak Kaban juga ada di situ. Nah, ya kita berharap bahwa Partai Umat ini memiliki sebuah konsepsi ideologi yang jelas. Ya, yang pasti kalau masalah spiritual nggak usah kita bicarakan lagi karena memang udah dasarnya kan itu, ya kan. Tapi sensibilitasnya ini yang harus dicari. Apa yang kira-kira menjadi yang bisa masuk untuk kepentingan masyarakat Indonesia secara umum. Tapi satu kata yang harus saya garis bawahi adalah yang pertama-tama adalah kesejahteraan. Itu pertama-tama. Iya. Ya kan? Oke, jadi saudara-saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh saudara Dini tadi bahwa dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa, sudah jelas apa yang sudah dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Begitu juga apa yang menjadi kritikan bahwa ada inkonsistensi antara apa yang ada dirumuskan di dalam pembukaan dengan apa yang ada di dalam batang tubuh. Nah, namun demikian, saudara-saudara sekalian, Bung Denny juga menegaskan bahwa dalam konteks kita membangun partai politik, ideologi itu adalah sesuatu yang harus dimiliki. Nah, disinilah kita perlu mencerdaskan bangsa, mencerdaskan rakyat, bagaimana rakyat itu mereka tidak alergi, mereka tidak fobia terhadap ideologi yang diperjuangkan oleh sebuah partai politik yang untuk Indonesia semuanya sudah ada patokan-patokannya, sudah ada dasar-dasar berpijaknya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bung Denny tadi ini menjadi satu pemicu bagaimana kita membangun kekuatan politik yang mereka konsisten dengan ideologi yang dia perjuangkan dan dapat diwujudkan dalam kenyataan yang mensejahterakan kehidupan masyarakat. Barangkali itulah yang dapat kita kutip dari dialog yang sangat singkat ini. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih, Bung Denny. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan hidup kita ini. Kita kan harus tahu nih, emang kita memilih tokoh-tokoh itu